seseorang dia ketika dikafani itu boleh kita kafani dengan dasar kain yang boleh dia pakai semasa hidup. Kalau bisa kafan itu nggak perlu yang mahal-mahal. Kenapa? Nggak ada orang bergaya di dalam kubur. Jangan seperti sebagian orang dihias dan ganteng-ganteng, cantik-cantik, pakai jas, pakai baju segala macam. Apalagi buat emas. Kalau ada yang kuburannya dimasukkan emas, malamnya gali Pak RT. Kan sayang kan? Untuk apa emas di situ? Mending kita jual emas. Baik, kita masuk pada mengkafan. Di dalam kitab Matan Takrib dibacakan wa yukaffinu fi thalathati athwabi birdin laysa fiha qamisun wala imamatun wal mar'atu fi khamsati athwabi birdin. Jadi seseorang dia ketika dikafani itu boleh kita kafani dengan dasar kain yang boleh dia pakai semasa hidup. Artinya laki-laki itu boleh dengan kain kafan, apakah dasarnya katun, dasarnya wol atau yang lain. Yang penting jangan sutra. Laki-laki nggak boleh pakai sutra. Kalau bisa kafan itu nggak perlu yang mahal-mahal. Kenapa? Nggak ada orang bergaya di dalam kubur. Nggak ada orang mana yang lebih brand, yang lebih yang lebih bagus kualitasnya. Nggak ada. Semua kafan itu dalam tanah akan menjadi makanan tanah, makanan hewan-hewan. Nggak ada orang akan menilai mana yang paling mahal, yang paling bagus. Nggak ada. Jangan seperti sebagian orang dihias dan ganteng-ganteng, cantik-cantik, pakai jas, pakai baju segala macam. Apalagi buat emas. Kalau ada yang kuburannya dimasukkan emas, malamnya gali Pak RT. Kan sayang kan? Untuk apa emas di situ? Mending kita jual emas. Dan di dalam Islam, dalam fikih Islami, kalau ada orang dikuburkan bawa emas dia, itu boleh kuburan digali kembali untuk mengambil emas tadi. Dan mana tahu keluarga kita saat dikuburkan giginya emas, orang yang mandi kan nggak tahu, orang mengkafani nggak tahu. Emas itu kan bisa ditanggalkan. Ada nggak orang kita pakai gigi emas? Pak Imam ada nggak Pak Imam? Dulu ada ya. Secara hadis itu pernah sahabat Nabi pakai hidungnya ditutup dengan emas yang takut busuknya. Artinya kalau ada orang pakai gigi emas dikuburkan nggak tahu bahwa dia pakai gigi emas, setelah dikuburkan keluarganya yang tahu tanya, tadi gigi bapak yang emas sudah dibuka atau belum? Nggak tahu kami, kata orang yang mengkafani, nggak tahu. Nggak ada yang ngambil, nggak ada. Digali, diambil, dibuka emasnya itu boleh. Kenapa? Mubazir. Dalam Islam tidak boleh idha'atul mal, menyia-nyiakan, memubazirkan harta itu nggak boleh dalam Islam. Boros nggak boleh, menyia-nyiakan harta juga nggak boleh. Makanya satu di antara alasan boleh kuburan itu dibuka lagi kalau ada emas yang terbawa oleh mayit tadi. Mungkin di giginya atau di tempat yang lain, atau dia masih pakai cincin, masih pakai anting, dikubur dengan itu boleh digali. Tapi jadikan warisan, jangan jadikan pula sebagai simpanan orang yang memandikan. Jadi warisan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perempuan dia berbagai dasar boleh bagi dia, dasar kain. Maka boleh dia pakai sutra atau pakai kain biasa. Dan yang terbaik warnanya putih. Sebab Rasul mengajarkan kafinu mautakum, kafani orang yang mati di antara kalian al-bayad, dengan baju atau kain yang berwarna putih. Nah, itulah baju yang tak ada sakunya. Kalau sekarang masih banyak saku, masih banyak untuk nyimpan-nyimpan. Tapi kalau sudah baju tak bersaku itu tak bisa simpan lagi. Maka sebelum datang baju tak bersaku, manfaatkanlah isi saku ni untuk selamat ketika tak ada saku lagi di baju. Jangan sampai sekarang saku banyak isinya, tapi berjahit. Nanti itu tak ada saku, jangankan berjahit, saku je tak ada. Tapi hidup di dunia bila sakunya ini banyak manfaatnya, saat itu banyak manfaat. Jadi kain putih yang sangat dianjurkan. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengkafani dianjurkan laki-laki dalam 3 lembar, 3 lapis, perempuan dalam 5 lapis. Kalau seandainya kita tambah lagi baju itu pakai imamah, kemudian kamis baju juga dalam, itu bagus. Sehingga di kita kadang-kadang ditambahkan di dalam itu ada untuk imamah dia,
ada untuk baju dia, ada untuk sarung dia. Sehingga laki-laki itu 3 yang kecil di dalam, 3 lapis di luar. Tentu saja kita ketika mengukur kain kafan ini, kita ukur badan mayat, sehingga jangan sampai kecil pula kain pada badan mayat, sehingga senteng. Apa senteng ini? Serba nanggung. Jadi ukur badan mayat, baru kita potong kain kafan untuk diukur, disesuaikan dengan mayat. Jadi laki-laki diajarkan 3 lapis yang besarnya, perempuan 5 lapis. Nanti perempuan bisa ditambahkan baju kurung, bisa ditambahkan bagi dia kain sarung, bisa ditambahkan apa namanya? Bukan imamah perempuan tuh. Oh, jilbab kalau bahasa kita. Apa sih? Pokoknya penutup kepala lah. Jilbab kalau bahasa kita. Bisa ditambahkan itu bagi perempuan. Bagaimana kalau bisa 1 lembar saja? Boleh juga. Yang penting menutup, minimal menutup aurat. Paling minimal pakaian penutup kafan itu penutup aurat. Makanya Bapak Ibu tidak heran kalau ada dulu kita dengar ada orang yang dikafani dengan baju yang dipakai di badan. Itu mungkin saja. Karena boleh jadi kondisi perang, kondisi waktu itu musibah, kondisi bencana alam. Tak ada yang bisa kita usahakan untuk menjadi kafan dia, kecuali kain yang ada di badan. Minimal sekali menutup aurat, dan lebih baik menutup sekujur badan. Sempurnanya seperti yang kita sebut tadi, 3 lembar laki-laki, 5 lembar perempuan. Jadi ada kadar minimal, ada kadar standar, ada kadar maksimal, kadar sempurna. Kadar minimal, kadar standar, kadar yang sempurna. Sempurnanya 3 tambah lapisan kecil-kecil di dalam. Perempuan 5 lapisan kecil-kecil di dalam. Kalau kita masuk ke praktek Bapak Ibu, bila kita merobek kain kafan itu, ambil dulu talinya. Tali taruh di bawah dulu. So tali kan akan pengikat terakhir kan. Tali taruh di bawah, baru kain kafan. Yang paling lebar duluan, baru nanti semakin dalam makin kecil. Lalu kalau seandainya kita punya kapas, punya kapur barus, punya parfum, sebaiknya ditambah dengan kapas, dengan kapur barus, dengan parfum. Terutama 7 anggota sujud. Kening sekalian dengan hidung dia, telapak tangan kiri dan kanan, lutut kiri dan kanan, ujung kaki kiri dan kanan dilapisi dengan kapas. Dan mayat tadi setelah dimandikan, sebaiknya semua lubang di badan ini tutup dengan kapas, termasuk dubur dia terutama, tutup dengan kapas. Kalau bisa lagi laki-laki itu dibuatkan seperti celana dalam lebih baik. Sehingga kalau ada kejadian, ada mayat tetap keluar cairan, itu cukup ditutup saja pakai kapas atau pakai pembalut, atau dibuatkan celana dalam, tutup dengan kapas, tutup dengan kain, dah diikatnya seperti pembalut ini. Dan bila masih keluar cairan setelah kita selesai mandikan, mayat tak perlu diulang mandikan, cukup dibersihkan saja, bisa dibersihkan. Kalau masih juga keluar, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dibersihkan, tutup saja lalu dikafan. Kan mungkin ada kejadian, kejadian ini kan semuanya tak sama. Itu sebabnya kalau bisa, yang memandikan keluarga kita, yang mengkafani keluarga kita, jangan orang lain. Kalaupun orang, cari orang yang amanah, yang mulutnya disekolahkan. Jangan sampai mulutnya tak sekolah. Sebab kalau orang sembarang bicara, nanti asal nampak sesuatu cerita ke orang. Jadi muncullah berbagai riba, berbagai fitnah, atau berbagai hal yang menyakitkan hati keluarga ditinggalkan. Maka usahakan keluarga, kalau tak bisa orang yang amanah. Sehingga cara seperti ini mesti dipelajari setiap muslim Bapak Ibu. Dan perlu diingat, ini fardu kifayah. Tapi fardu kifayah itu adalah kewajiban pada setiap orang menjadi gugur kalau dikerjakan sebagian orang. Bukan kewajiban sebagian orang saja. Semua orang wajib. Cuma bila dikerjakan oleh sebagian orang, gugur kewajiban semua orang. Tapi bila semua orang tak mengerjakan, ada satu yang dia pandai dan dia harus mengerjakan, dia pula tak mengerjakan, dia dan orang lain berdosa. Dan bila semua orang tak bisa, hanya satu yang bisa, jadi fardu ain bagi yang satu orang tadi. Contoh,
di masjid, di sekitar RT kita ini, RW kita ini, yang pandai mengajarkan orang baca Quran cuma saya, yang lain tidak. Maka bagi saya fardu kifayah mengajarkan masyarakat di sekitar ini untuk mengajarkan Quran. Dan bila hanya saya satu-satunya, fardu ain bagi saya mengajarkan masyarakat kita baca Al-Quran. Maka kalau bisa setiap kampung itu ada satu orang alim, orang yang ahli ilmu, sehingga kalau masyarakat bertanya ada rujukan. Kalau ada yang mengajarkan agama, minimal satu orang tadi aktif mengajarkan agama. Dan kalau jadi ahli ilmu, Bapak Ibu, sebaiknya ahli ilmu itu aktif. Jangan nunggu masyarakat belajar. Apalagi tipe masyarakat kita di Sumatera kebanyakan itu bukan tipe orang yang dengan mudah, dengan hati yang lapang, dengan dahulu mengambil inisiatif mendatangi guru untuk belajar. Tipe kita kebanyakan sudah ada majelis tinggal duduk. Betul. Sudah ada tempat ceramah baru hadir gitu. Tapi sengaja datang untuk guru kami hendak belajar, itu agak jarang di kita. Apalagi seorang-seorang datang ke rumah orang alim, itu agak jarang di kita. Beda dengan sebagian tempat di kita juga Nusantara aja. Asal ada orang alim, mereka ramai-ramai datang ke situ. Asal ada majelis orang alim, ramai datang. Di kita sudah ada orang alim pun dekat rumah kita juga datang kadang-kadang. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, balik kita kepada cerita kita di awal, sebaiknya yang memandikan jenazah ini keluarga kita. Jangan orang lain. Maka bagus juga Pak Haji sekali buat di sini daurah mengurus jenazah. Mulai dari bagaimana kita melakukan jenazah saat sakaratul maut, setelah dia meninggal, lalu dimandikan, lalu dikafani, lalu disolatkan, dikuburkan. Nah, dibuat di sini. Buat betul-betul kafan. Kita robek betul di sini. Merobek tanpa gunting. Robek di sini kan. Kita langsung kita kafani. Terserah kalau Sarazi tinggal pilih. Sarazi itu siapa gitu. Siapa nama? Yuda. Pilih ente Yuda atau Sarazi ente. Atau keduanya juga boleh, satu dimandikan, satu dikafani. Nah, tinggal jemaah ukur lagi mana mau dulu dikuburkan gitu. Mudah-mudahan cepat nikah, amin. Kok takut bisa diamin aja? Baik, jadi 3 lembar, kemudian 5 lembar. Sebaiknya warnanya putih. Dasarnya yang boleh dipakai semasa hidup. Artinya Bapak Ibu, jangan sampai kita memberikan pada mayat itu yang dia tak boleh dipakai oleh dia, sutra atau yang lain. Karena nanti dia akan berdosa atau kita berdosa gara-gara itu. Baik, sebelum saya lanjutkan kepada pembahasan bab berikutnya, kalau ada pertanyaan silakan. Terkait mengkafani saja fokus kita. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan. Itu tidak dihitung satu, Pak. Tidak. Yang 1 lembar itu dihitung satu. Jadi yang dihitung 2, yang dihitung 5 itu berarti itu yang lapisan yang besar. Di luar itu baru yang kecil-kecil seperti ada imamah, ada baju, ada sarung, tambah pakai celana dalam tadi itu. Tapi yang dihitung di dalam kitab ini adalah 3 lembar, 5 lembar itu lapisan yang lebarnya di luar itu. Sehingga kalau kita tambahkan dengan kecil-kecil itu boleh. Nah, di luar itu 3, sorban di luar yang 3 itu. Sorban di luar yang 3 tadi. Jadi 3 yang lebar. Ya. Di dalamnya nanti bisa ditambahkan imamah, baju, kemudian sarung. 5, 6 jangan itu. Perempuan 5 yang besarnya. 3. Kalau dihitung itu 6. Ya, dengan itu semua 6 hitungannya. Ya, nggak ada masalah, kan nggak ada kewajiban ganjil. Nggak ada kewajiban ganjil itu. Nggak. Boleh Pak, bagi imamah 5. Jadi ini bukan suatu keharusan. Sebagian kita menambahkan imamah.
Sebab imamah ini kan bagian daripada sunnah, sehingga muslim itu dia punya izzah, nampak lebih berwibawa pakai imamah dibanding tidak. Di kita pun masyarakat, kalau ada orang berkopiah dengan buka kopiah, itu orang akan beda dalam menyikapi. Gitu Pak. Baik. Merias pengantin itu sunnah atau gimana? Atau tambahan aja? Memakaikan misalnya celah, Ini ketika dikuburkan tuh kan? belum kan? Ya, sebelum dikafani. Kan habis dimandikan mau dikafani. Ya. Kan dirias dulu Ustaz. Di mana dirias Pak? Dirias dulu makanya pakai celah misalnya. Ada yang dirias? Makanya saya tanya sekarang Ustaz. Nggak ada yang dirias Pak. Nggak ada anjuran, nggak ada sunnah dirias itu Pak. Di kita nggak ada kan Bu ya? Ada Bu? Nggak ada. Di kita juga nggak ada. Nggak ada anjuran seperti itu. Jadi dirias kemudian dikasih lipstick itu nggak ada anjuran gitu. Tapi pakai parfum untuk apanya? Untuk apa namanya? Kapasnya, kain kafannya itu mau dianjurkan. Ya saya belum pernah lihat juga Pak. Ini kan nanya aja. Siap baik. Enggak dianjurkan itu. Enggak. Kemudian ada kebiasaan Nabi itu Bapak Ibu, kalau kain kafan itu sebelum kita pakaikan didiang dengan bukhur. Ya, didiang dengan bukhur. Di antaranya tujuannya supaya dia harum. Bukhur yang sekarang kita kan sudah familiar bukhur itu. Dupa. Ya dupa sebenarnya. Dalamnya kan bukhur tuh. Dibakar nanti keluar asap yang harum. Itu didiang apa? Didiang kain kafan tadi dengan bukhur tadi. Dan kalau ada orang yang dia ingin kain ihramnya jadikan kafan, itu boleh jadikan kain kafan. Satu di antara lapisan badan dia, boleh. Kan sebagian kita punya kebiasaan itu. Bagi yang pernah haji, pernah umroh, ini tolong disimpan, nanti saya tolong kafani dengan kain ihram. Itu boleh begitu. Ya mungkin dia berpikiran semoga nanti ketika ditanya oleh malaikat, dihisab nanti, ini saksinya saya sudah haji, saya sudah umroh. Enggak apa-apa, itu boleh seperti itu. Baik, ada lagi? Jadi didiang dengan bukhur itu dianjurkan sehingga dia harumnya. Makanya kenapa kita kadang-kadang di majlis-majlis buka majlis itu kadang dibakar bukhur? Tujuannya agar majlis itu harum. Kalau majlis itu harum, jangankan malaikat, kita saja senang dengan majlis yang harum itu. Jadi majlis-majlis zikir, majlis ilmu itu majlis yang dihadiri malaikat. Malaikat senang, kita senang. Cara mengharamkan ruangan yang paling praktis yaitu. Sehingga di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu setiap hari itu bahkan puluhan kilo dibakar bukhur gitu. Untuk apa? Mengharumkan. Sehingga ketika masuk Masjidil Haram, mendekat ke Ka'bah, Masjid Nabawi, kita mencium aroma yang segar, yang harum, menyenangkan. Bukan macam ini kita. Apalagi berapa masjid musholla di lintas. Itu ketika sujud itu minta ampun, berharap cukup sebentar di sujud. Sakit hidung kita lama-lama sujud. Maka kalau ada anak-anak muda kreatif, itu bagus juga inisiatifnya. Kerjanya di hari libur atau dia ada pekerjaan menyibukkan, keliling masjid musholla yang dilintas, pergi dengan motor, dengan mobil, cari masjid musholla itu yang tikarnya terutama yang model sajadah itu jarang cuci kan itu. Sehingga orang kalau sholat di situ nikmat orang sholat. Jangan-jangan sejak masjid itu diresmikan atau mushola diresmikan, sudah 10 tahun setelah itu orang sholat tidak pernah ditukar sajadahnya. Kan banyak begitu Pak. Saya yakin kita banyak mengalami begitu. Dan itu bahkan kadang-kadang rumah makan, ya rumah makan itu kita aktif makan tiap hari di situ. Itu ditemukan begitu. Makanya bagus juga gerakan anak muda membersihkan karpet alas sholat di masjid mushola, terutama yang jarang penduduk di situ, yang jarang dibersihkan. Dibersihkan toilet itu sekali lebih bagus lagi. Kalau tak bisa bangun masjid, minimal bersihkan masjid. Tak bisa bangun masjid, bersihkan masjid, minimal jaga masjid. Jangan sampai merusak masjid dan menghancurkan masjid. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan.
Bisa dimasukkan ke dalam hitungan itu, Pak. Kan kain ihram itu juga besar. Dan bisa menjadi satu lembar di antara 3 lembar laki-laki, di antara 5 lembar perempuan. Bisa masuk ke situ, Pak. Kalau yang saya tahu saya, kain ihram itu rata-rata hampir sama ukurannya dengan satu lembar kain kafan. Yang saya tahu begitu. Kan juga besar, kan? Kemungkinan 1 meter kali 1,5 mungkin kain ihram kita itu.